Kalla ay la taf'alu mithla dhalik wa arrafahu bi anna al-hidayata la tahtaju li juhudin wa la muhawalatin kathiratin wa anna hadha at-ta'dib alladhi awha ilayhi bihi kana li ijlalil fuqara wa 'adamil iltifat ila ahli ad-dunya wa hadha al-Qur'anu mujarradu tadhkiratin li tanbihil ghafilin faman raghiba fiha ittaba'a biha itta'adha biha wa hafidhaha wa 'amila bimujibiha wahia muwadda'atun fi suhufin syarifatil qadri. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan dan saya tegaskan. Kalla ay la taf'alu mithla dzalik. Yang dimaksud dengan kalla di ayat ini, jangan sekali-kali mengerjakan perilaku demikian. Merendahkan orang yang terlihat kecil secara umum ya. Hanya karena ingin mengangkat orang yang punya kedudukan besar. Menyenangkan orang-orang yang seakan terlihat punya wibawa. Jadi kita ingin disenangi orang, ingin terangkat kedudukan atau menyenangkan orang lain, tapi ditempuh dengan cara merendahkan yang kecil. Ini makna lainnya yang ditampilkan dalam tafsir ini. Maka jangan pernah terdorong untuk mengerjakan yang demikian. Teruskan dulu. Wa arrafahu bi annal hidayata la tahtaju li juhudin wa muhawalatin katsirah. Karena begini, dalam kondisi kita ingin memberikan petunjuk dan hidayah, yang paling pokok itu kembali pada pemberi ya. Siapa? Allah. Saya ulangi, yang memberikan hidayah siapa? Yang punya hidayah siapa? Baik ya, hidayah itu jenisnya banyak Pak. Mohon maaf. Yang pertama, ada hidayah pada orang Islam. Jangan disimpulkan hidayah itu dibatasi pada non-muslim dengan kondisi masuk Islam saja, tidak. Ada hidayah yang diberikan pada orang Islam yang sudah beriman. Bentuknya apa? Ya, bentuknya kecintaan untuk meningkatkan amal soleh. Jadi ketika Allah memberikan hidayah pada orang beriman, nanti naik statusnya menjadi takwa. Jadi orang takwa. Urutannya begini. Islam, orangnya disebut muslim. Setelah dia menyatakan berislam, dia punya iman kan? Orangnya disebut mukmin. Nah, iman ini semakin ditingkatkan, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin meningkat, nanti naik status dari mukmin menjadi muttaqin. Di sininya takwa. Yang mengupgrade iman supaya naik statusnya, iman ini bertransformasi menjadi sifat takwa, orangnya berubah menjadi muttaqin, itu yang men-trigger ini, yang menguatkan supaya iman itu terus naik, pindah level, itu disebut dengan amal soleh namanya. Amal soleh. Karena itu sering kita dapati kalimat iman di Al-Quran bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi innal ladzina wa. Nah, seseorang yang diberikan oleh Allah hidayah, padahal dia sudah berislam, sudah beriman, maka bentuk yang tampak dari hidayah itu diberikan kecintaan, kesenangan pada orang beriman itu untuk meningkatkan amal solehnya. Sehingga terus meningkat imannya dengan amal soleh itu. Dan berubahlah dengan itu menjadi pribadi muttaqin. Ini yang dimaksud pembuka surah Al-Baqarah dari ayat 2 sampai 5 itu. Dzalikal kitabu la hudal lil. Nah, bagaimana praktek hudalil muttaqin itu? Imannya dinaikin dari amanu menjadi yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lalu disupport amal soleh. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum. Walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min wa bil akhirati hum. Nah, itu naik statusnya. Naik. Itu bentuk hidayah yang pertama. Jelas? Nah, nanti levelnya naik lagi dari takwa kepada ihsan. Orangnya disebut muhsinin. Ini yang tertinggi. Ini level yang tertinggi. Level ini sudah menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah. Bicaranya ibadah, menatapnya ibadah, mendengarnya ibadah, makannya ibadah. Dan dahsyatnya, dalam ibadahnya dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi karena perasaan ini, dia tidak tergerak untuk berbuat maksiat.
Itu level ihsan, orangnya muhsin. Ya, misal dia mau minum ini ya, enggak sekedar minum, bagaimana caranya minum ini menjadi ibadah. Dari cara ngambilnya pun dia pastikan. Bagaimana Nabi contohkan? Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Ya, kemudian samillah, kul bismillahirrahmanirrahim, dia sebut nama Allah. Dan saat akan minum pun dia merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga memastikan cara minum, apa yang diminum semua benar sesuai dengan kehendak Allah. Itulah ihsan. Itu ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah dan merasa diawasi oleh Allah saat menunaikannya, sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Jelas? Kalau sudah seperti itu, paripurna sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba Allah. Jadi kalau bicara, dia ukur Allah senang gak dengan bicaranya. Kalau berjalan, dia lihat dulu tempat mana yang dituju, Allah senang gak dengan tempat itu. Itulah ihsan. Nanti ada latihan di Al-Quran cara membentuk pribadi ihsan. Latihannya ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ya, dari bangun malam, dari tahajud, dari istighfar, dari gemar berbagi, dari latihan kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau Anda bisa kerjakan, Bapak Ibu sekalian, terus konsisten berusaha mengerjakan itu sampai meninggal, itu disifati oleh Al-Quran sebagai seorang calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Gitu. Jelas ya? Itu minimal luas surganya seluas langit dan bumi. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang kedua, jenis hidayah itu diberikan kepada orang yang belum berislam untuk mengenal dan masuk ke dalam Islam. Ini ada yang non. Ini Islam, ini non-Islam, non-Muslim. Tiba-tiba ada ketertarikan, bertanya, ada sentuhan kepada jiwa, turun hidayah. Baik ya? Dari situ mempelajari Islam, membandingkan, mengkomparasi dengan keyakinan ia sebelumnya, dan memutuskan masuk Islam. Nah, bagian kedua ini yang sering kita kenal. Bagian pertama kita lupa. Sesungguhnya saat seseorang itu, sudah berislam pun, belum tentu ada orang Islam bisa mampu mengerjakan amal soleh. Buktinya ada nggak orang yang mengaku Islam tapi nggak sholat? Ada, ya. Nah itu bisa dikatakan dia belum mendekat pada hidayah Allah. Jelas? Ada nggak orang Islam yang kaya tapi nggak mau zakat? Nah itu belum tentu. Ada nggak orang yang kaya tapi belum bisa haji? Jalan-jalan ke tempat wisata bisa, haji belum tentu bisa. Nah ini belum tentu dapat hidayah. Caranya kita doakan, itulah sebabnya muncul pengajian untuk mencas lagi supaya senang amal saleh. Ini selama hidup sudah pernah tahajud belum? Selama hidup sudah pernah salat tasbih belum? Selama hidup apa? Urutkan, kan saya sering pernah katakan. Coba bikin menu-menu keislaman, itu aja sampai meninggal kita jaga. Ya, syahadat jaga, kan 5 yang pokok itu. 1 syahadatain kan? Satunya kenal Allah, asyhadu alla ilaha. Mesti kenal, mesti ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nanti lemah syahadatnya. Dikasih jabatan bisa pindah, kasih sembako pindah. Ya, sekarang dengan kata-kata rayuan bisa pindah, itu bahaya kan? Ya, makanya mesti ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, mesti ada ilmu. Yang kedua itu, ya di bagian pertama, sub keduanya, wa asyhadu anna Muhammadan. Kenal nabinya, harus kenal Nabi Muhammad. Jangan cuma di lisan syahadat, kenali. Karena semua yang terkait dengan beliau itu teladan hidup. Kenali beliau itu siapa, lahirnya di mana, keluarganya bagaimana, perjalanan hidupnya seperti apa. Dari mulai kecil sampai dengan wafatnya, bagaimana perilakunya, ikuti. Nah itulah makna syahadat. Kita sholat, ikuti bagaimana cara Nabi sholat. Ya? Bukan hanya sholatnya, tapi cara berbakti pada orang tua bagaimana. Cara mengenal teman bagaimana. Cara berkeluarga seperti apa. Itulah asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kalau bisa mengerjakan itu, turun cinta Allah. Turun cinta Allah. Itu gak sembarangan Bapak Ibu. Bagian kedua dari syahadat itu penentu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31.
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Firaukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan pada seluruh hambaku yang serius mencintaiku, kata Allah, buktikan cintamu, buktikan kesungguhan cintamu padaku dengan mengikuti ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mampu ikuti Nabi, belajar aja pelan-pelan secara proporsional. Hari ini saya mau belajar cara bangun tidurnya Nabi. Cari kalau Nabi bangun tidur bagaimana, diikuti dengan dasar kita ingin ikut Nabi. Maka saat kita melakukan itu turun cinta Allah. Saya ingin belajar bagaimana cara memandangnya Nabi. Nabi kalau melihat tuh bagaimana? Diikuti, keluarkan ayat, keluarkan hadisnya, dipraktekkan, sepekan belajar itu, turun cinta Allah, dilekatkan pada pandangan kita. Jadi kalau seluruh hamba ini sudah terjaga dengan cinta Allah, maka seluruh perbuatannya akan dijaga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bicaranya turun rahmat Allah, jalannya turun rahmat Allah. Kalau rahmat sudah turun, selesai, dijaga dia dari perbuatan yang menyimpang. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya. Ciri orang diampuni dosa, diberikan oleh Allah penjagaan pada dirinya, adalah malaikat yang turun di sampingnya. Apa kaitan dengan ayat? Itu yang akan kita baca nanti. Ya. Tapi tidak masuk status maksum. Maksum itu hanya untuk nabi, untuk rasul. Cuma dijaga, ya. Penjagaannya berupa kemuliaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan karamah namanya. Ya, kalau nabi dapat mukjizat, kalau manusia biasa mendapatkan apa? Karamah. Dan karamah tidak diperjualbelikan, tidak buka papan nama ya. Gitu. Biasanya ketahuannya setelah meninggal. Ya, baru ketahuan. Kalau mukjizat didemonstrasikan untuk menunjukkan legalitas kenabiannya. Kalau karamah tidak didemonstrasikan. Ya, tujuannya bukan untuk mendapat pengikut, tidak. Nanti setelah dia meninggal, ada pengakuan dari orang sekitarannya, oh dia pernah begini. Nah itu yang disebut dengan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti menu keduanya sholat. Ya, keluarkan semua jenis sholat, bikin diagramnya. Sholat satu yang pokok apa aja, yang sunnah apa. Nah selama hidup dicek yang belum ditunaikan apa. 3 zakat, ya kan? Termasuk rukun Islam kan? Nah, udah pernah zakat belum? Kalau belum, bikin cita-cita. Selama hidup saya pengen zakat. Dulu orang mau kaya dengan dagang itu bukan karena ingin kayanya, supaya bisa beramal soleh dengan harta. Di tujuan kaya itu supaya bisa zakat, supaya bisa infak, supaya bisa sedekah. Bukan untuk pamer. Kalau pamer yang di jahiliyah, Pak. Jahiliyah itu bekerjanya supaya kaya buat pamer. Makanya dulu ada tempat kumpul-kumpul untuk pamer harta, nggak tanggung, dihitung, ya dihitung. Makanya nanti salah satu sebab turunnya surah Al-Humazah itu karena kebiasaan ini. Ada namanya aswak, pusat hiburan, suk uqad, suk dumatul jandal, dan yang paling elit, paling prestisius. Anda kan lihat kalau ke Mekah, ke Masjidil Haram, di sampingnya ada bukit besar yang ada istana itu. Nah itu tempat paling elitnya, namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais. Ini dulu tempat paling elit. Orang berkumpul setiap pekan hanya untuk pamer kemewahan. Jadi sepekan itu yang berniaga, ya kan? Yang cari macam-macam, semua kumpul di tempat ini untuk pamer, untuk diukur siapa yang hartanya paling banyak, karyanya paling bagus. Yang karyanya paling bagus ditulis dengan tinta emas, nanti dikelilingkan ke Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat, yang ditempelkan di Ka'bah. Kelak di era Islam akan diganti dengan kain kiswah yang berisikan ayat Quran dan Asmaul Husna. Jelas? Nanti yang paling kaya diangkat status jadi terhormat. Nih, jadi crazy rich kalau sekarang, yang punya kedudukan. Ya, jadi kalau misalnya maaf hanya untuk update status, flexing, oh jahiliyah udah hatam. Hatam dan terkenal pada masa itu. Tokohnya ada, bisa dilacak. Anda pun kenal sampai sekarang tuh. Ya, tahu Abu Jahal, Abu Lahab, tahu kan? Gitu. Jadi itu diantara tokoh-tokoh yang dulu, yang flexing ada, tuh kan? Yang pamer-pamer ada, yang suka ngitung-ngitung ada, ya. Abis ngitung ngerosting orang juga ada, gitu. Sudah ada dulu, ya. Ada ayat roasting itu ada suratnya. Wailul likulli humazatil
Celaka orang yang suka roasting orang lain tuh. Jangan dipotong kalimatnya. Ya, alladzi jama'a mala wa habis itu ngitung-ngitung honor, dilihat-lihat, kumpulin, hitung-hitung. Ya, ini kecenderungan kalau orang sudah banyak harta cenderung merendahkan orang yang kecil. Ya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menduga harta itu membuat dia naik status elit dan mengekalkan eksistensinya dan sebagainya. Nah, ini kondisi ketika Islam datang, hidayah turun, dibimbing jadi lebih baik. Jadi orang bekerja itu bukan naikkan status jadi semata kaya, bukan, tapi bagaimana dia bisa beribadah dengan hartanya. Maka zakat jadi tujuan. Maka selama hidup kita mesti punya cita-cita. Cita-cita saya yang ketiga, satu, saya bisa zakat selama hidup. Jadi kebanggaan di hadapan Allah saat diagram keislaman kita dievaluasi, kan ada checklistnya tuh. Anda masuk kantor kan di checklist. Masuk Islam di checklist juga nanti. Checklist pertama syahadat, kuat enggak? Checklist kedua sholat tuh di hari kiamat dihisab. Yang ketiga checklistnya zakat, ada enggak? Maka punya cita-cita dari sekarang. Enggak akan dilihat berapa jumlahnya. Yang penting selama hidup saya pernah zakat, saya pernah infak, saya pernah sedekah. Masuklah checklist catatan buku kita. Kitab, iqra kitabak, baca nih kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Inilah hisab yang pernah kamu kerjakan selama di dunia. Jadi jangan bangga dulu kalau hartanya dititipkan lebih, dicek dulu fungsi ibadah dari harta itu berapa yang sudah terlaksana. Awas, apalagi yang paling berlebih selama hidupnya, wakaf aja belum pernah. Nanti hati-hati tuh hisabnya. Ya, minimal cari yang kecil dulu, wakaf mushaf pelan-pelan sehingga meringankan hisab. 4 apa? Puasa. Keluarkan menu-menu puasa. Bukan hanya Ramadan, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid misalnya, ya. Pernah aja kerjakan supaya kita senang, ada checklistnya, kita pernah mengerjakan itu. Ya. Yang kelima, haji, umrah. Nabung supaya ada usahanya. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau meninggal belum pernah ibadah haji, belum pernah umrah, tapi ada catatan malaikat selama hidupnya dia berusaha menabung untuk mewujudkan itu. Itu aja, simple kok. Kalau profesinya silahkan, jadi dokter silahkan, jadi arsitek silahkan, ya kan? Silahkan. Nah, fungsinya kita mengaji seperti ini untuk mengingatkan kembali, jangan-jangan selama hidup ada yang belum terlaksana. Maka pengajian salah satu cara kita menjemput hidayah. Sehingga ketika hidayah itu didapatkan, kembali dari sini kita ingat lagi kita belum sholat yang sunnah, belum mengerjakan ini, masukkan itu ke dalam menu kehidupan kita sebelum meninggal. Itu yang dimaksud dengan hidayah bagian pertama. Bagi yang mengajar seperti saya, ya, posisikan semua sama yang datang. Jangan karena yang ini punya status, ngadapnya ke sini aja, yang ini nggak pernah dilihat misalnya. Bisa beragam, bisa yang datang itu sambil jualan. Ya, itu di luar kan banyak yang dagang. Ya, yang dagang pun diniatkan untuk ikut belajar. Sehingga waktunya ngaji dulu. Nanti saya sampaikan pada Anda itu yang di luar tolong dibeli ya. Ya, dibantu dibeli, ya, terus saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling mendoakan. Anda yang membeli doakan supaya berkah dagangan, yang dibelinya mendoakan Anda supaya nyaman dengan itu, bisa ibadah jadi tenaga yang baik. Itu kan indah. Saya nggak bicara yang lain-lain, saya bicara yang di sini. Anda jangan kemana-mana. Dan ini nggak direncanakan, memang pelajaran kita begini. Kita kan apa adanya aja. Ya, kreativitas Anda aja kadang yang kemana-mana itu. Ya. Ini intinya. Jadi kembali kepada tadi, ini yang dimaksudkan. Maaf, ketika seseorang salah mengikuti petunjuk, ya, maka di sini kita katakan lagi, bi annal hidayata la tahtaju li juhudin wa muhawalatin katsiratin. Tidak perlu kreativitas melampaui batas. Ya, cukup ikuti apa yang Allah sampaikan. Nanti biarkan Allah mengerjakan bagian tugasnya, tanamkan pada si fulan, tanamkan pada si fulan, tanamkan pada si fulan. Pada intinya kita mengevaluasi dari sekian banyak ikut kita pengajian, berapa hidayah Allah yang sudah kita kumpulkan. Paham gak maksudnya? Mengerti ya? Jadi ada yang dari sisi pengajarnya, ada yang dari sisi pembelajarnya. Ayat ini ketika diturunkan mengoreksi kepada pengajarnya, jangan sampai ada pengajar-pengajar ketika ingin mengajarkan nilai Islam supaya orang dapat hidayah, mengemas itu dengan cara-cara yang berlebihan. Gak perlu berlebihan pun, kalau Allah berkehendak dapat, ikuti aja petunjuk Allah, simpelnya demikian.
Maka petunjuk Allah itu secara konseptual datangnya lewat Nabi. Kalau bicara begini, kalau mengerjakan dengan perilakumu seperti ini, kalau kamu ingin berkata demikian seperti ini, kalau ingin menyampaikan kisah seperti ini. Kalau engkau melampaui batas-batas itu boleh jadi alih-alih dia mendapatkan hidayah, yang lahir kemudian rasa yang kurang nyaman dengan nilai keislamannya. Paham sampai sini? Maka nanti ada pelurusan kembali di situ. Jelas ya? Baik.